bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Dengan melihat tato di sekujur tubuhnya saja nih, tante publik sepak bola tanah air sudah tidak asing lagi dong, dengan sasak Diego Michels. Trauma dengan tindakan kontroversi seakan menjadi ciri khasnya ketika sedang berlaga. Pemain naturalisasi ini pun cukup sering menghiasi pemberitaan media. Sebab perilakunya di luar lapangan seperti mengkonsumsi minuman alkohol, hingga pernah mengencani artis cantik Nikita Willy. Agan tetapi setelah resmi menjadi mualaf, kehidupannya seakan berubah. Label bad boys Tomo lengket lagi dalam dirinya. Lantas bagaimana sih transformasi gaya hidup seorang Diego Michels? Diego Michels, satu dari sekian banyak pemain naturalisasi Indonesia, lahir pada 8 Agustus tahun 1990. Di Deventer, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sedangkan sang ibu Enik Kotenbeek, ialah warga negara Belanda. Ketika masih kanak-kanak Diego memang sudah menunjukkan ketertarikannya akan dunia si kulit bundar. Hal itu terlihat dari keinginannya untuk menjadi seorang pesepak bola terkenal. Hal itu pun mengantarkan Diego untuk masuk ke dalam Akademi DVD Devi Deventer, yang berlokasi di sekitar tempatnya tinggal. Nah, bermain cukup apik membuat Go Ahead Eagles langsung merekrutnya untuk bermain di tim muda. Depannya tahun 2009. Di cyber baginya kian berkembang sebagai seorang wingback. Debutnya sebagai seorang stor terjadi pada 20 November tahun 2009. Tercatat semenjak dirinya memutuskan bergabung. Dia gatal mengemas 18 laga Nawangke itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk seukuran pemain muda. Karirnya sendiri nih di Eropa begitu singkat. Tampil cukup menjanjikan yang malah mengambil langkah yang cukup mengejutkan, untuk menjadi pemain pinjaman di Pelita Jaya guna mampu memperkuat timnas Indonesia. Singkat cerita tepatnya pada 3 Agustus tahun 2011. Diego akhirnya resmi mengantongi paspor berlogo Garuda. Hal itu kemudian memperlebarkan senyawa untuk dapat berseragam merah putih. Nah, Rahmat Darmawan yang kalau itu menukangi timnas langsung memanggilnya dalam pemusatan latihan untuk menyambut ajang SEA Games 2011. Waktu itu karir Diego Michels cukup kementerian, serta sering dibanggakan oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air. Hingga tak sedikit pula dari mereka menggadang-gadang, jika suatu hari nanti Diego akan menjadi pemain masa depan timnas Indonesia. Selepas membela skuad Garuda Muda, di ajang itu tiba-tiba saja nih terjadi dualisme dalam kubu federasi kita. Pelita Jaya kalau itu memilih bermain di kompetisi ESL, yang statusnya tak diakui dan beberapa pemainnya dipastikan telah bisa memperkuat tim nasional. Melihat kondisi yang terjadi di penghujung 2011, Diego Michels membuat keputusan mengundurkan diri dari Pelita Jaya. Nah, kemudian ia melanjutkan karirnya ke ibu kota, dengan bergabung bersama Persija versi IPL.
tepatnya pada 4 Januari 2012. Kebersamaannya bersama Macan Kemayoran tak berlangsung lama. Terhitung yang membela Persija hanya setahun. Sebelum resmi dipinang Sriwijaya FC pada musim berikutnya. Ekspektasi Laskar Wongkito pada diri Diego Michels terlalu berlebih hingga buat pihak manajemen kecewa. Tentu itu semua bukan tanpa sebab, faktor utamanya tak lain akibat ulah sang pemain sendiri. Di tahun yang sama di mana saat itu Piala AFF 2012 mulai digelar. Namanya kembali masuk ke dalam skuad Merah Putih yang akan bertolak ke Malaysia. Meski demikian dia Gempihaus harus didapat lantaran 8 November 2012 di Senayan City, Jakarta. Ia terlibat dalam sebuah kasus pemukulan. Manajemen timnas Thailand mentolerir kejadian itu hingga memutuskan tak membawanya lantaran dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam jeruji besi selama 20 hari. Pasca kasusnya usai, nama Diego Michels kembali menjadi topik perbincangan hangat di berbagai media. Pasalnya pemain yang kini berusia 32 tahun itu kedapatan menggandeng artis Hai Cantik Nikita Willy. Ia mengaku jika kedekatan keduanya bermula dari salah satu rumah makan yang terletak di ibu kota. Setelah itulah keduanya resmi menjalin kasih. Setahun berikutnya dia bagian menunjukkan keseriusannya kepada sang kekasih dengan memutuskan untuk menjadi mualaf dan menyandang nama baru yakni Diego Muhammad. Namun sayangnya nih hubungan mereka rupanya tidak semulus yang dibayangkan. Setelah putus bahkan mereka berdua terlibat perseteruan love. DG menulis sindiran yang menyebut mantan kekasihnya itu tidak setia. Hubungan mereka pun harus kandas setelah menjalin kasih selama bila tahun. Saya ingin tenggelam akan kisah cintanya. Ia kembali nih melanjutkan karirnya di lapangan hijau. Ketika kontraknya tidak diperpanjang lagi oleh manajemen Sriwijaya FC, tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menemukan klub baru. Diego memilih Mitra Kukar sebagai pelabuhan berikutnya dalam pendidikan nircaf bola. Pemain ini memang dikenal tak betah berlama-lama pada suatu klub. Sebelum dia got dirinya memperkuat Borneo FC. Selama kurang lebih 6 tahun, kota Samarinda menjadi saksi bisu perubahan yang dialami seorang Diego. Pemain yang dikenal dengan aksi kontroversialnya ini perlahan merubah gaya hidupnya. Kedekatannya dengan pemilik Pesuthe Tombol Senabel Isnte menjadi salah satu faktornya, ditambah lagi pada tahun 2017. Ia resmi memegang ban kapten Borneo FC. Seakan mempertegas jika dirinya enggan seperti dulu lagi. Bagani hingga kini tak lagi terdengar kabar dirinya melakukan aksi tidak terpuji ketika sedang berlaga. Nah, jika kita bandingkan nih sebelum-sebelumnya, pria kelahiran Belanda ini dikenal akan sikapnya yang temperamen. Baru ia semakin 4 bakal resmi mempersunting gadis cantik asal Samarinda bernama Dea Ananda Boru Simatupang. Sebagian pasangan satu ini kian lengkap ketika putri pertamanya lahir. Keok itu tadi transformasi seorang Diego Michels. Meski tak lagi memperkuat Borneo sejak tahun lalu. Namun bisa kita pastikan jika klub yang berada di Pulau Kalimantan itu menjadi saksi perubahan dalam dirinya. Namun amat disayangkan nih di musim lalu beredar kabar jika alasan kepindahannya tak lain karena telah adu mulut dengan sang pemilik klub yang juga telah menjadi sahabatnya. Namun menurut kalian, akankah perseteruan itu akan segera berakhir dan Borneo akan memboyongnya kembali ke kota Samarinda?